Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lab ini kita akan membahas tentang materi abstraksi dan interface ya. Nah, sebelumnya karena keadaan nggak memungkinkan, makanya lab biasa dipindahkan menjadi lab online. Oke, sekarang masuk ke materinya. Nah, apa itu abstraksi dalam OOP? Abstraksi dalam OOP itu merujuk kepada situasi di mana kita memperlihatkan sesuatu yang penting dari sebuah objek kepada user dan yang lainnya itu kita sembunyikan. Jadi istilahnya user itu hanya tahu apa yang objek tersebut lakukan dan bukan tentang bagaimana cara objek tersebut melakukannya. Oke, sekarang masuk ke contohnya. Misalnya di kehidupan nyata sehari-hari nih, ada sistem perkuliahan akademik. Nah, di sini ada 4 orang. Anggap saya ini adalah mahasiswa, ini dosen, dan ini pegawai. Ini tentunya admin. Nah, si mahasiswa ini cuma bisa akses kayak LMS, sekolah, atau portal akademik. Dan si dosen dia bisa akses misalnya buat kelas baru atau buat tugas. Dan si pegawai itu dia bisa atur absensi online atau atur yang lainnya lah. Nah, sedangkan si admin dia punya ketiganya. Dia punya aplikasinya mahasiswa, dia bisa pakai aplikasinya dosen, dia pun bisa pakai aplikasinya pegawai. Dan juga ada tambahan apa ya yang di dalam aplikasi ini, dalam sistem akademik ini. Nah, dari ilustrasi ini bisa dilihat bahwa abstraksi itu diterapkan ke 3 user ini, mahasiswa, dosen, sama pegawai. Kenapa? Karena interaksi mereka itu dibatasi oleh apa yang admin tersebut, apa yang admin ini berikan ke ketiga user ini. Terus lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Nah, misalnya ini remote. Misalnya kita lagi nonton TV nih. Terus suaranya itu kekecilan. Nah, otomatis kita itu mau ambil remote terus kita mau tambahkan volumenya. Jadi kan kita pencet, kalau ada remote kita pencet tombol tambahnya. Nah, kita kan tahu ini tombol tambah itu akan menaikkan volumenya, ya kan? Jadi kalau misalnya kita pencet, otomatis volumenya naik dong. Oke, sampai situ. Nah, di sini bisa dilihat volume up ini atau pas kita pencet tombolnya itu ternyata di situ juga terjadi abstraksi. Apa abstraksinya? Jadi user itu kita sebagai yang penonton, kita cuma tahu itu tombol volume up ini dia fungsinya itu untuk menaikkan volume. Tetapi kita tidak tahu atau kita nggak tahu apa sih kalau misalnya saya pencet ini itu nanti yang terjadi di dalamnya itu apa, kayak gitu. Terus ke langkah selanjutnya atau contoh selanjutnya, misalnya di dalam Java itu ada kelas math. Nah, kelas math ini dia fungsinya itu memfasilitasi kita dengan metode-metode yang berkaitan dengan matematika. Contohnya di sini tuh ada mathmin, mathpow. Nah, tambahin deh ada absolute, jadi math.abs. Nah, kita tahu mathmin itu fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk mencari nilai minimal dari 2 parameter yang dikasih masuk. Sedangkan matplow mencari eh, hasil perpangkatan dari dua bilangan. Sedangkan mat absolute itu mencari nilai absolut dari sebuah bilangan. Nah, kita kan tahu fungsi min, matplow, dan juga absolute. Nah, ini juga abstraksi namanya. Kita sebagai user kita cuma tahu gunanya min, pow, sama absolute, tapi kita nggak perlu tahu apa itu bagaimana min itu diimplementasikan, bagaimana pow itu diimplementasikan, atau bagaimana absolute itu diimplementasikan, kayak gitu. Ya, tadi definisinya udah, terus contohnya udah. Sekarang ke tipe data abstrak. Nah, tipe data abstrak di dalam Java itu dia mendefinisikan operasi apa yang harus dilakukan ketimbang dengan bagaimana sih operasinya tersebut dilakukan, kayak gitu. Nah, jadi si user itu cuma perlu tahu esensialnya atau fungsionalitinya dari sebuah metode atau tipe data tersebut, dan bagian dari kayak gimana sih cara implementasinya atau gimana sih cara pembuatan kodenya itu disembunyiin dari user. Nah, terus
Untuk mencapai abstraksi di dalam Java, kita punya dua cara. Yang pertama itu abstrak kelas atau kelas abstrak, dan juga interface. Nanti di video selanjutnya akan dibahas. Nah, sebelum itu, kalau kita mau menuliskan metode atau kelas abstrak di Java, kita perlu keyword abstrak.